Kopi, minuman nikmat yang gak pernah lepas dari keseharian kita. Gue Kevindra, gue percaya kalau setiap rasa pasti punya cerita. Gak terkecuali di balik kenikmatan kopi. Terdapat berbagai cerita pendahulu maupun wajah baru. Cerita tentang transformasi budaya kopi di ibu kota. Kali ini, gue pengen menjelajahi cita rasa dari setiap cangkir kopi di kedai-kedai kopi Jakarta yang memiliki segudang cerita yang inspiratif. Di antara ramainya pemain kopi di Jakarta, hadirlah nama-nama besar yang familiar di lidah dan telinga. Kali ini, gue akan ketemu Irfan, owner dari Anomali. Sebagai salah satu pemain besar kopi lokal, mereka dulu mulai dengan menjadi kurator biji-biji kopi terbaik di Indonesia. Gue juga ditemenin sama Aga, yang mewakili Indonesia pada waktu World Barista Championship 2018 di Amsterdam. Karena gue pengen tahu gimana cerita mereka tentang kopi. Sebelum itu sebenarnya gimana sih perkenalan Indonesia dengan budaya ngopi? Gue juga beberapa kali sempat mampir ke beberapa daerah-daerah penghasil kopi. Dapat cerita menarik dari beberapa petani di sana gitu. Karena mereka sebenarnya nanam kopi emang udah dari nenek moyang mereka. Jadi turun temurun gitu. Oh, justru itu adalah generasi ke generasi. Iya, generasi gitu kan. Jadi mereka tuh nerusin apa yang udah dikasih sama ya keluarganya mereka gitu loh. Ketika gue bertanya ke orang 7 tahun lalu, minum kopi apa yang kalian suka? Mungkin jawaban pertama adalah saya nggak minum kopi. Jawaban kedua mungkin, oh Starbucks mungkin, nggak spesifik gitu ya. Ketiga mungkin ada another brands gitu yang sachet. Tapi sekarang ketika kita tanya minum kopi apa, mereka bisa sebut, oh gue suka dari yang Toraja, gue suka flat white, gue suka ini, gitu. Mereka knowledge-nya udah mulai dalam gitu. Apa yang mengakibatkan itu bisa berevolusi kayak begitu sih? Bisa berkembang, bertransformasi seperti itu. Kalau dari perspektif gua mungkin karena gua masuk di industri kopi itu 2009 sebenarnya. Dulu tuh memang sebenarnya saat gua jadi barista itu belum ada SOP atau belum ada keinginan gua untuk sharing soal kopi ke customer. Jadi mereka tuh kayak masih ya udah template aja minum kopinya. Kopi itu dong, kopi itu dong, that's all gitu. Hanya kebutuhan aja. Hanya kebutuhan aja. Tapi sering berjalan waktu mulai banyak nih community. Ketemu beberapa community yang mereka ternyata itu memang dia ya, komunitas. Iya, jadi mereka tuh ternyata emang purpose-nya adalah mau mengeducate market supaya market tuh mulai selektif. Jadi sampai karena tadi yang agak bilang ya, tektokannya, komunikasinya, Iya, betul. sharingnya itu bener-bener gue Udah pengen ada tahu iya dia lagi mau gitu ya. tuh apa gitu. Sampai segitunya sampai dibikinin menu untuk cater sebuah market jadi nama menu. Dan flat white itu jadi kayak Melbourne banget gitu. Ya kayak kita kalau misalnya kopi tubruk gitu misalnya. Iya, betul. And again balik situ lagi gitu. Itu serunya di kopi sih. Lebih dari 1 dekade berdiri, Anomali semakin ramai penikmat. Selain terus menguatkan posisi, Anomali terus menggali setiap potensi. Apa sih yang akhirnya bikin, oke, let's do Anomali? Pas dulu tahun 2007 kita berdiri, sebetulnya planningnya kan dari tahun 2005. Oh, udah jauh Dari sebenarnya. 2005 sebetulnya 2 tahun sebelumnya itu saya sama Agam kan, kita berdua pendirinya si Anomali ya, teman SMA dulu kita. Terus kita ngelihat kalau kopi yang paling laku di chain Starbucks, salah satunya itu dari Sumatera. Mungkin karena apa? Mungkin karena cita rasanya dia yang emang beda. Terus kita terus pengen jadi apa? Pengen jadi coffee shop, pengen jadi roaster, pengen jadi apa nih ketika dulu Anomali? Kita mikirnya dulu fungsi perusahaan, fungsi company yang punya visinya tuh untuk menjadi kurator kopi Indonesia tuh belum ada.
start dari Nah, opportunity kurator, itu. benar. Oke. Kita mencoba untuk positioning diri kita itu supaya fungsinya itu menjadi kurator. Sebetulnya sebesar apa sih potensi kopi Indonesia tuh masih bisa digali Ya. gitu, yang orang mungkin belum tahu. Oke, kita mesti jawab itu dengan data. Jadi gini, dari tahun ke tahun Ya. dunia itu increase demand kopinya itu, coffee consumption-nya ya. Yes. Growth-nya itu 2% year on year. Oh, quite stabil and high dong. 2% Ya. year on year. Ya. Itu gede. Itu dia. Iya kan? Berarti kita lo ngomongin productivity lo setiap daerah ya kan? Dari total population. Dari total population di Wow. dunia ya. Ya. Indonesia 8-9% year on year. Media yang melakukan research juga, Tempo, itu mereka klaim bahkan sampai di atas 11%. Wow. Year on year. Ya number speaks for itself lah ya. Seiring dengan maraknya kultur kopi di Indonesia, profesi barista itu kian diminati. Ternyata jika ditekuni, profesi ini menjanjikan banyak kesempatan bagi para pemula. Sekarang kan banyak gak anak-anak muda itu pengen jadi apa? Pengen jadi barista. Ya. Betul. Sebenarnya ada nggak sih jenjang karirnya? Dan based on your experience sendiri, itu gimana? Karena kan lo udah menang award di mana-mana. Jadi Ya. kalau misalnya untuk share ke anak-anak muda yang pengen jadi barista, Kalau sekarang mungkin ada karirnya ya. Karena maksudnya kalau lo melihat industri kopi secara Keseluruhan. gitu Ya. ya. Karena kan sekarang growing terus nih setiap tahun itu. Mulai dari banyaknya coffee shop, Ya. mulai banyaknya demand sekarang naik juga gitu kan. Dan kalau kita bicara soal profesi gitu ya, di dalam kopi ini nggak cuma jadi barista, lo bisa mungkin lo bisa naik jadi roaster mungkin. Jadi Taster. jadi cup taster Cup, atau ya. segala macam gitu. Jadi banyak banget sebenarnya opportunity untuk lo bisa meniti karir di kopi. Nah, dulu gue nggak pernah melihat ada karir itu. Karena gue ya tadi gue berangkat bukan dari orang kopi, bukan dari F&B, dan gue ngerasa kalau ini cuma pekerjaan biasa aja nyari uang. Tapi ternyata setelah gue tekunin, terus gue belajar, ada jalannya kok. Nah, jadi di situ mungkin kalau gue melihat kayak kenapa opportunity ada di situ, karena belum bisa jadi Amolo itu nanti adalah partner bisnis lo. Karena kesempatan ada di mana-mana gitu. Terus kita punya satu visi, satu misi gitu. jadilah ya. Jadilah gitu. Jadi Kenapa it's about opportunity It's about opportunity. dan juga apresiasi yang Betul. sekarang udah bukan mulai ada, tapi justru ada banget. Kesungguhan untuk menyuguhkan secangkir kopi jadi perayaan paling personal bagi para penciptanya. Inilah segudang cerita penuh cita dari para barista. Niat gue sih mau buka coffee shop, tapi kayak di pedalaman gitu loh, di luar kota Jakarta. Nah, gue pengen memperkenalkan sama orang-orang pedesaan karena kopi Indonesia ini banyak gitu dan nggak semuanya menilai pahit, asem gitu. Ini lucu sih Kak, jadi aku datang ke sini sebagai customer pas 2 baru buka. Terus tiba-tiba ada teman aku ternyata di sini. Terus abis itu aku diajakin dan di saat itu juga aku langsung interview. Kalau ditanya di industri kopi mau kerja di sini sampai kapan? Masih belum tahu sih sejujurnya, karena masih nyaman, enjoy banget ngejalanin ini semua. Kalau kita mau lihat dari luar kopinya sendiri itu, kayak kita bisa sebenarnya ngebangun hubungan negara yang satu dan negara kita awalnya itu dari kopi gitu. Nah, kali ini gue akan menjelajahi suatu distrik yang kental dengan budaya kopinya. Ada banyak kedai kopi bertebaran di distrik ini, namun kehangatan satu sama lainnya tetap terjaga. Bisa dibilang, Cipete adalah urat nadi industri kopi di ibu kota. Di tengah hangat dan padatnya Cipete, Tuku mampu jadi pelopor pelepas penat dengan varian kopi susu yang digandrungi masyarakat. Mas Tio, Yes. dari es kopi susu yang dengan gula aren ya, yang simple kayak gini, you build an entire industry of coffee di Indonesia. Kepikiran nggak? Kalau kepikiran untuk gimana biar rame, dibeli banyak orang supaya konsumsi meningkat, itu kepinginnya gitu. Tapi kalau tadi dengan perspektif yang masih aku nggak itu biasa nggak kepikiran. merubah apa yang merubah jadinya banyak juga yang bikin, sama sekali nggak. Karena prinsipnya jujur dari 2015 sampai 2017 itu hidupnya cuma di toko ini. Yang
kecil ini. Itu pergerakan dari hari pertama 16 cup sehari, abis itu naik jadi 30 cup sehari, sampai meningkat sampai aku pernah 1000 cup sehari pun. Wow. Itu perjalanan itu ya aku terkungkung di sini, jadi nggak sempat mikir di luar gimana ya. Kalau Mas Kevin lihat ada beberapa brand yang baru setelah Tuku, Yes. mungkin masuk ada sana, di Iya. tangga, Iya. itu agak itu teman-teman tamu-tamu kita juga gitu tadinya. Jadi kita sering ngobrol bareng gitu dan akhirnya prinsipnya mereka pengen bikin, aku pun jadi kayak ayo seru-seruan. Tempat yang sangat simple gue bisa bilang gitu ya, dengan minuman yang ternyata very familiar dengan lidah. Lo sebagai inventor atau inisiator lah dari all this concept, gimana sih tanggapannya? Keyword utamanya ini nggak cuma aku bisa represent teman-temanku di kantor, teman-teman barista itu. Keyword utamanya pasti bersyukur. Di Indonesia ini sudah diberikan keberagaman sebanyak itu. Ini bukan masalah mana yang lebih enak, mana yang lebih baik. Iya. Mengubah sudut pandang, mengubah cara hidup. Yang dengan kita lebih bersyukur, kita pasti lebih melihat banyak hal yang harusnya sudah cukup di sekitar kita. Kalau kita bisa menggunakan itu sebaik-baiknya gitu. Once kita go internasional, kita bisa ngomong Indonesia tuh seperti ini. Ini perspektif kami dari Tuku. Tapi inilah sebagian kecil dari yang ada di Indonesia yang kami hidup dari kultur tersebut. Kami tidak bisa cerita semua karena kami Indonesia, kami punya keberagaman budaya dan cita rasa tersebut. Keren. Serius? Namun selain Tuku, di Cipete juga terdapat 2 coffee yang kini telah melebarkan sayapnya nggak hanya di Indonesia, namun sampai ke luar negeri. Kalian tapi sebenarnya nggak takut gitu, maksudnya 52 coffee shops di sekitar Cipete. Apa yang bikin akhirnya justru kalian malah support gitu, either makan satu sama yang lain gitu? Pertanyaannya kan gue suka membalikan pertanyaan lo, Vin, kayak Boleh. kenapa lu mesti datang ke pasar? Let's say lu sebutin pasar manapun, Domestik misalnya. Majestic ya, semuanya jualan buah. Iya. Kenapa lu datang ke situ milihnya ke Bapak misalnya siapa Pak gitu. Budi gitu? Padahal yang lain jual buah juga gitu. Iya. Sama lagi barang, iya. barangnya. Apa ya, faktor trust kali? Exactly. Akhirnya gue juga percaya semua orang akan punya produk yang sama baiknya di kopi ataupun di industri lainnya, tapi yang akan membedakan adalah hospitality yang di belakangnya. Nah, kalian itu kan bisa dibilang yang pertama ngebawa kopi Indonesia ke Washington DC, the capital of USA. Alhamdulillah. Gimana ceritanya? Awalnya tuh di tahun 2018. Jadi kebetulan salah satu sahabat kita ada yang bekerja di Kementerian Pariwisata. Jadi kita waktu itu diajak untuk surfing kopi Indonesia di booth Wonderful Indonesia di New York. Oke. Acaranya itu New York Times Travel Show 2018. Habis itu kita ke DC, kebetulan salah satu yang sekarang jadi partner kita juga, si Kang Irfan Nisan, ngajak kita keliling di Washington DC nih. Ini ada coffee shop gini. Nah, Survei ya? survei benar. Nah setelah kita melihat, oh kayaknya kuenya masih lumayan besar nih ya kalau coffee shop seperti kita masuk ke dalam situ. Gitu. Ya, dan nafasnya tetap lokal. Nafasnya tetap lokal. Kayak kita kan tetap membawa kalau dua ini identik dengan rumah. Kita Benar. juga Neighborhood. ya dan kehangatan rumahnya kita tonjolkan di sana gitu. Parts yang kita bawa adalah from capital to capital. Jadi dari Jakarta, Asik. dari Cipete ke DC. Karena pengen ngasih pesan juga ke teman-teman UMKM. Kalau kita tuh pemain baru 4 tahun lalu gitu. Belum lama kita bukan dari keluarga pejabat atau pemeran yang selalu ditanya, kenapa bukan, kan lu punya modal gede ya? Iya. Enggak. Tapi orang belakang. Iya. benar. Selalu gitu. Kita mulai dari bawah kok gitu. Dan ternyata visible buat siapapun itu nembus pasar internasional. I see. Mendengar cerita duo kopi yang mampu melebarkan sayap hingga Washington DC, membuat kita optimis memandang masa depan industri kopi Indonesia. Siapa bilang cita rasa lokal tidak mampu menembus pasar global? Terlebih cerita kopi kenangan yang mampu merebut hati nama-nama besar di dunia untuk berinvestasi pada kopi karya anak negeri.
Mau tahu tentang cerita kopi kenangan dan cerita kopi lainnya? Saksikan Jelajah Cita Rasa Kopi episode selanjutnya.